Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah ilmu bahan panganan. Di sini saya Habibah Fajaya, saya Resania Dati, saya Resi Sangat Afriliana, saya Erna Mawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Habibah Fajaya dan saya di sini bersama rekan saya ada saya Bisma Jaya, saya Finania ya, saya dari sekolah saya Ivan Al-Ansari. Dan kami di sini dari prodi S1 di semester 2 dari Universitas Ekonomi Indonesia. Sebelumnya di sini kami sudah berada di tempat pemotongan hewan ya, tepatnya di desa Kutoarjo ya Mas ya, di Kutoarjo, Gunung Kataan, Pesawaran. Jadi di sini kita udah sama, mungkin Mas yang pemiliknya ya. Iya. Boleh silahkan perkenalkan. Nama saya David Budiluhur. Saya di sini sebagai pemilik dari usaha pemotongan. Jadi malam ini kita ada tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu bahan pangan. Dan tadi kita udah sempat melihat pemotongannya atau cara pemotongan hewannya di sini. Kita mau langsung mungkin kalau caranya aja ya Mas ya. Iya. Mungkin dimulai dari saya dulu ya. Menurut Mas itu gimana sih proses pemeliharaan sapi yang berkualitas untuk dipotong di sini? Kalau untuk pemeliharaan sapi itu yang pertama ya Mbak, memang kalau ini kan kita harus untuk vitamin dari antri ya. Yang pertama sih itu. Kedua untuk bahan makanan kan kita sekarang ada namanya ampas dari singkong itu sih. Anggok, beras, itu. Terus untuk jalan juga kan ada yang itu sih Mbak. Kalau untuk iya, Jadi udah bagus lah Iya. ya pemeliharaannya. Boleh pertanyaan selanjutnya? Oh, ya. Izin bertanya Mas, iya Mbak. gimana cara menjaga kenyamanan sapi supaya pas waktu dipotong tuh nggak stres gitu kan? Takutnya kan kalau misalnya stres pas dipotong bakal mempengaruhi kualitas daging sapi, misalnya kayak alot atau gimana gitu. Kalau stres untuk larinya ke daging sih enggak. Itu kalau stres tuh mungkin kayak kita untuk pemotongannya aja yang susah. Kalau untuk pengaruh di daging kemungkinan Jadi enggak. nggak ada pengaruh Nggak ya ada pengaruh. kalau misalnya dagingnya ngamuk gitu Ya, kan nggak pengaruhnya mungkin lepas. potongannya itu waktu kalau ngamuk kan mungkin pas diituin nanti dipotong tuh takutnya alot atau Iya. karena otot-ototnya tegang gitu Iya. enggak gitu. Iya. Terima kasih Mas. Yang khas dalam letaknya ada di punggung. Nah ini khas dalam, ini beten khas bagian luar. Nah yang ini bengkel bagian bawah paha. Nah ini jenisnya bentuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Resya Sekar Afriliana dari prodi S1 Gizi dari Fakultas Kesehatan. Di sini saya sudah berada di tempat yang bertempat di Pasar Daging
Tempatnya di ini Pasar Gading Rejo ya, Pak? Iya, Gading Rejo. Bapak boleh perkenalan, Pak? Ya, saya sendiri dari Rico. Ya, yang udah gitu aja, Mbak. Iya, Boleh tanya Pak, Bapak Iya, di sini boleh. Jualan sudah berapa lama ya Pak kira-kira? udah berapa tahun ya, Pak? Sini ya, Pak? 8 tahun. 8 tahun. Biasanya ada cara khusus nggak Pak buat nyimpen daging biar daging itu tetap segar terus tiap Ya, hari? ya itu caranya dengan di freezer, Mbak. Ya, kalau untuk biar apa ya itu, kalau misalnya di freezer ya dilapisi sama dari kertas semen itu. Kalau misalnya daging bagian mana ya Pak yang biasanya tuh digunakan buat masak sop, rendang, sate? Kalau rendang paha sih, Mbak. Ya, bagian paha. Ya, kalau sini bagian penggilingan bakso. Kalau misalnya jualan daging kayak gini nih, itu harus musiman atau enggak ya Pak? Enggak, kalau ini harian ini, Mbak. Karena kita ngelola dari penggilingan bakso ini. Jadi harian pasti buka, tiap hari buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Izin memperkenalkan diri. Saya Lia Prihartini. Di sini saya izin wawancara sedikit beberapa penelitian hewan sapi ini. Untuk Bapak sendiri namanya siapa ya? Bapak Yuli. Baik. Bagian daging sapi mana yang paling cocok untuk masakan rendang dan mengapa? Daging sapi yang untuk rendang biasanya paha belakang, penasar, terus penutup, kan ada namanya sendiri-sendiri. Pokoknya paha belakang lah kalau untuk rendang. Ya, itu aja. Apa saja manfaat gizi yang terkandung dalam lidah sapi? Lidah, Ya, gizinya banyak kalau lidah. Buat apa ya lidah itu? Lidah itu sepertinya buat warung makan apa itu, terus gulai kayaknya, buat gulai. bagian daging sapi mana yang memiliki kandungan kolagen tinggi dan apa manfaatnya bagi kesehatan? Bagian daging yang protein tinggi, khas dalam tuh proteinnya tinggi. Ini daging ini dijualnya minimal berapa kilo ya Pak? Paling kuat Ya, 15 kilo. 15 kilo. Saya akan melanjutkan wawancara mengenai daging sapi. Jadi, Bapak boleh minta tolong nggak dijelasin ini daging apa aja, terus ini apa gitu. Ini kikil dari kulit. Oh, ini kulit. Kikil dari kulit. Ini dalamnya kulit. Krewetan namanya, ini tulang. Tulang daging. Oh, ini apa ya Pak? Itu daging bagian samping depan sama belakang. Kalau as dalam, tadi Pak, as dalam itu apa ya? Khas dalam itu daging nomor 1 seperti di supermarket. Itu as dalam itu bagian apa Pak? Dalam perut. Oh, dalam. Itu as dalam daging nomor 1. Kalau misalnya daging yang biasa dibuat kaldu itu daging pakai apa ya Pak? Itu khas luar, kan ada as dalam, as luar ada yang buat semur. Kalau buat kaldu Iya Pak. ya, lamu depan. Terus Pak.